Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad yang mana setiap pertemuan anak ungkit dan ulang kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berisikan tentang akhlak Islamiyah ya, yang mana Rasulullah SAW praktekkan ya. Nah, bagaimana kita seorang muslim yang hakiki mempraktekkan ya, akhlak Islamiyah sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan. Nah, maka dari itu ya kita pelajarilah ya akhlak-akhlak Islamiyah yang mana Rasulullah SAW ya ajarkan kepada para sahabatnya. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Ketika seorang muslim sakit, nah ini salah satu adab ya para jamaah sekalian. Ketika kondisi kita lagi sakit atau kurang sehat, apa yang patut kita ucapkan? Ya, kalau zaman sekarang ya, kebanyakan manusia itu mengeluh atas kondisi sakitnya. Amin. Namun ya kalau bisa ya kita ucapkan dengan suatu yang baik ya, kita ucapkan dengan suatu yang disunnahkan dalam Islam ya. Nah, seperti para sahabat lakukan ya. Maka kita lihat dari hadis 525 dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau menemui ya, sahabatnya itu Abu Bakar dan juga Bilal yang sedang dalam kondisi sakit. Ya. Lalu ya Aisyah ya, radhiyallahu anha menjenguknya, ya, menjenguk ya Abu Bakar dan Bilal tanpa ditemani dengan Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada ayahnya yaitu Abu Bakar, ya, ya, ya Abi ya, wahai ayahku, ya, bagaimana keadaanmu? Dan wahai Bilal bagaimana juga dengan keadaanmu ya. Nah ini yang berisikan tentang syair ya para jamaah sekalian. Abu Bakar bersyair ya setiap orang mendapatkan ucapan ya selamat atau penjagaan dari keluarganya. Ini namanya kalau syair ya para jamaah sekalian. Syair itu nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebetulnya. Ya, namun sini terjemahkan dari bahasa Arabnya ya, yang lebih tepatnya ya. Setiap manusia itu akan dekat dari keluarganya. Namun ya ajal itu lebih dekat lagi kepada kita bagaikan kaki kita dengan tali sandalnya. Hmm. Jadi di sini ya Abu Bakar ya menyerahkan ya atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam kondisi sakitnya. Lalu Bilal ya ketika ya apabila ingin sembuh dari suatu penyakit ya, nah, maka ia bersyair juga ya. Hmm. Nah, dengan syair ya, jadikanlah kami ya, untuk syairnya Bilal ya, kita potong memang ya. Nah, maka Rasulullah SAW ya berdoa kepada keduanya, Allahumma habib ilainal Madinah. Jadikanlah ya, ya Allah ya jadikanlah kami cinta kepada kota Madinah. Ya. Jadikanlah Madinah ini kota yang dicintai. Nah, sebagaimana pada zaman sekarang ya para jamaah sekalian ya kalau kita biasanya haji atau umroh ya banyak bahkan penduduk lokal pun ya orang-orang di tanah Saudi pun mereka jauh eh, lebih mencintai kota Madinah daripada Mekah. Walaupun kota Mekah itu kota pertama kali ya turunnya Islam. Ya. Kota di mana ya kaum muhajirin itu muncul ya. Sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam itu muncul di kota Mekah ya. Namun Madinah punya keistimewaan berbeda di hati Rasulullah SAW. Ya. Maka dari doa beliau ya, Allahumma habib ilainal Madinah. Ya. Semoga yang Madinah ini dijadikan kota yang dicintai. Ya. Kahub binal Makkah. Ya. Seperti cinta kita, yaitu kaum muhajirin ya, para jamaah sekalian ya. Karena kan Abu Bakar dari muhajirin ya, dari kaum muhajirin. Ya, kemudian Bilal dari kaum muhajirin ya.
yang mana keduanya pasti mencintai kota Mekah. Ya, maka jadikanlah Madinah ya dicintai oleh para sahabat seperti ya kaum Muhajirin mencintai kota Mekah. Au asyadda ya atau bahkan lebih dicintai ya. Was ya, dan jadikanlah kota ini kota yang dipenuhi penduduk yang sehat ya. Hmm. Karena ya beberapa kali Madinah itu dilanda dengan wabah-wabah penyakit ya. Apalagi di Madinah itu memang banyak kaum-kaum Yahudi yang mana mereka itu beberapa dari mereka itu ahli sihir ya. Jadi penyakitnya sahabat-sahabat di kota Madinah itu lebih beragam daripada di kota Mekah ya. Coban-cobannya lebih beragam. Wabarik lana fi so'ina wa muddiha ya. Dan berkailah kami dalam sok dan juga mud ya. Ya sok dan juga mud itu takaran dalam jual beli ya para jamaah sekalian. Ya, yang mana itu zaman dahulu masih pakai tangan ya. Kalau sok itu satu tangan kalau nggak salah ya. Mud itu dua dua genggam tangan. Ya. Tapi walau alam ya, kalau zaman sekarang ukuran sok dan mud itu lebih teliti ya atau lebih apa namanya detail dengan ada takarannya sendiri gitu. Ya, yang mana zaman sekarang tidak pakai lagi sok dan mud ya, lebih dipakai dengan literan atau misalkan dengan kiloan timbangan. Ya. Nah, di sini ya Rasulullah SAW ya mendoakan ya kaum muslimin agar berkah dalam jual belinya. Nah, para jamaah sekalian, banyak hadis tentang Rasulullah SAW ya menganjurkan kaum muslimin untuk melakukan atau mulai ya berbisnis gitu dengan jual beli ya karena memang ya seperlapan dari rezeki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam hadisnya itu ya satu perlapannya itu dijual beli. Berarti kita bisa lihat di sini bahwa ya keutamaan ya menggapai rezeki Allah Subhanahu wa taala salah satu yang paling besar dari atau melalui ya jual beli ya. Praktik jual beli atau zaman sekarang ya seperti membuka bisnis ya. Itulah salah satu pintu rezeki yang mana Rasulullah SAW ya sangat anjurkan, sangat tekankan kepada kaum muslimin. Maka di sini Rasulullah SAW mendoakan ya agar kaum muslimin ya berkah dalam ya akad jual jual belinya. Yang mana ya yang terjadi pada kaum jahiliyah ya mereka itu seperti disinggung pada surat Al-Mutaffifin yang mana mereka melakukan kecurangan ya, kelicikan dalam jual beli, dalam timbangan ya, dalam takaran. Nah, dan ini terjadi ya kepada penduduk Makkah dan Madinah juga sebelum datangnya ya. Dan inilah daya tarik Islam yang mana Islam datang untuk ya sebagai agama yang adil. Ya. Keyakinan yang mana tidak memandang kasta seseorang ya. Maka inilah ya keutamaan Islam di mata ya penduduk Jaziratul Arab. Yang mana akhirnya menjadi daya tarik mereka dan menjadi ya pembuktian bahwa Islamlah agama yang benar. Islamlah keyakinan yang mana ya, relevan atau cocok kepada seluruh manusia yang hidup bahkan sampai akhir hayat sampai yaumil akhir sampai hari kiamat nanti. Ya, tidak ada yang bisa menggantikan agama Islam. Wan kul hummaha faja'alha bil juhfa dan alihkanlah ya penyakit-penyakit di kota Madinah ya. Nah, hummaha ini ya humma ini artinya panas demam ya jadi hilangkanlah penyakit demamnya mereka yaitu Abu Bakar dan juga Bilal ke Juhfa. Juhfa ini para jamaah sekalian tempat mikot-mikot eh, selain dari Madinah ya. Ya, karena mikot itu kan ada empat ya. Nah, dari Yaman ya kemudian dari eh, arah atas ya dari Iran ya. Nah, zaman dahulu para zaman sekalian setelah Jufah ini ya mikot-mikot ini ya yang mana zaman dahulu mikot itu ditempati biasanya oleh orang-orang Yahudi ya. Maka di sini Rasulullah SAW mendoakan agar penyakit-penyakit yang
datang kepada kaum muslimin Madinah ya dialihkan atau dipindahkanlah kepada kaum-kaum Yahudi di Jufah atau di mikot-mikot uh, Jaziratul Arab ya. Kita bisa lihat di sini ya para jamaah sekalian ya. Faedah-faedahnya ya dalam kita menjenguk orang sakit ya. Nah, di sini para sahabat ya ketika lagi sakit ya tidak mengatakan suatu hal yang buruk ya bahkan tidak mengeluh walaupun seperti di bab sebelumnya ya, kita diperbolehkan mengeluh asalkan tidak mengandung unsur menyalahkan takdir Allah ya. Kita boleh mengeluh dengan kondisi sakit yang kita derita ya namun dengan cara tidak ya menyalahkan atas takdir Allah dan secukupnya ya tidak sampai uh, emosi naik dan sebagainya ya. Dalam hadis ini kita bisa lihat para jamaah sekalian ya dari kisah tadi bahwasannya Aisyah menjenguk Abu Bakar dan juga Bilal ya. Maka dalam Islam diperbolehkan ya seorang wanita menjenguk ya tanpa mahram dengan syarat ditutupi oleh tabir ya, atau hijab. Diboleh ya. Dengan syarat ya ditutupi oleh hijab ya. Karena memang dalam Islam para jamaah sekalian wanita itu kan memang interaksinya lebih dibatasi karena fitnah wanita jauh lebih besar. Maka di sini diperbolehkan ya, ya untuk wanita menjenguk ya uh, sahabatnya yang sakit atau bahkan ya lelaki yang sedang sakit dengan syarat ditutupi oleh hijab. Kemudian di sini ya dianjurkan agar kita mendoakan ya sahabat-sahabat kita atau kerabat-kerabat kita yang sedang diderita penyakit ya. Apalagi penyakit yang berkepanjangan ya. Seperti waktu kita COVID yang mana banyak imam-imam melantunkan kunut ya agar masa COVID itu segera berakhir. Kemudian ya kita dianjurkan ya mendoakan ya secara umum ya kepada kaum muslim, kepada negeri kita ya agar diberi keberkahan ya, dalam segala hal ya. Kayak inilah ya. Dalam penyakit pun ya tentu yang didapatkan juga ya, keberkahan jangan sampai karena penyakit kita itu yang dapat malah dosa. Seperti di bab-bab sebelumnya ya. Ucapan seorang penyakit yang sedang sakit ya itu menentukan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membalas kondisinya yang sedang sakit itu ya. Kalau dia mengeluh menyalahkan takdir maka yang ada hanya ya murkanya Allah dan penyakitnya ya hanya sebagai ya uh, rasa sakit yang ditahan saja. Namun berbeda bagi kaum muslimin yang bersabar ya tidak mengeluh ya mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kaum muslimin bersabar atas cobaannya Allah ya itu sebagai penghapus dosa bagi kaum muslimin. Kemudian kita lanjut para jemaah sekalian ya. Di hadis 526 yang mana di sini ya, dari sahabat Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW menjenguk seorang Arab Badui. Ya. Nah, ketika Arab Badui tersebut sedang sakit, ya beliau berkata, ya la ba'sa tahurun insyaallah. Ya. Jadi tidak apa-apa, ya semoga ini menjadi ya penghapus dosa-dosamu. Ya. Kemudian orang Arab Badui itu berkata, ya ini menjadi penghapus dosa. Ya, jadi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya seakan-akan meyakinkan tidak. Sungguhnya penyakit seperti ini ya adalah penyakit ya yang mana menghantarkan seperti kakek moyang kita atau orang-orang terdahulu ke alam kuburnya. Nah, jadi seakan-akan orang Arab Baduy ini mengeluh ya tentang takdir yang ia derita, ya mengeluhkan ya. Ya, ini enggak sebagai penghapus dosa ya, namun ini sebagai ya tanda-tanda ya seorang itu akan dekat dengan ajalnya. Ya. Nah, maka di sini ya Rasulullah SAW berkata ya baiklah kalau begitu ya. Demikian seperti yang engkau persangkakan.
Jadi ya seperti Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya inna zonni fazonni abdi ya. Nah, kalau engkau sedang sakit kemudian ya memperkirakan atau menyangka penyakit engkau ini ya sebagai pengantar engkau kepada alam kubur ya maka bagi kau demikian. Padahal sejatinya kalau engkau ya berprasangka ya atau berhusnuzon kepada Allah semoga penyakit ini menjadi penghapus dosa ya maka menjadi penghapus dosa. Maka persangka seorang muslim akan kembali kepada hasil yang ia dapatkan. Ya, kalau dia sakit, nggak bersabar, ya, dia bahkan memperkirakan ini sebagai ya tanda-tanda ajalnya, ya, maka kan seperti itu juga. Ya. Namun sebaliknya, ya, kalau kita bersabar mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan juga dihapuskan dosa-dosanya dari Allah, ya, maka itu yang akan ia dapatkan. Jadi ya hati-hati ya para jamaah sekalian, ya, dalam kita berprasangka ya kepada takdir Allah. Kalau prasangka kita buruk, ya kita suudzon terus ya kerjanya, ya maka itu yang kita dapatkan. Ya, kalau kita ya bermurah hati, kita nggak ngapang suudzon, kita selalu dengan kondisi ya berprasangka baik kepada orang lain, nah yang maka itu yang akan kita dapatkan. Kemudian kita lanjut ya dari Nafi ia berkata, ya biasanya bila Umar sedang menyenguk orang sakit, ia bertanya tentang keadaannya. Dan ketika akan meninggalkannya, ia berkata, ya, semoga Allah menjadikan kebaikan untukmu. Ya. Nah, nanti ada kata yang lebih dari itu. Di sini ya, Umar bin Khattab mendoakan kebaikan juga ya, untuk ya umatnya ya, karena pada saat itu Umar sudah menjadi khalifah ya. Salah satu khalifah yang paling terjun, yang sering terjun ke masyarakat adalah Umar bin Khattab. Ya. Qarallahu laka walam yazidhu alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kebaikan untukmu. Inilah ya keutamaan bagi orang-orang yang nah, mendapat cobaan ya, berupa penyakit. Lagi-lagi kalau kita bersabar, tidak mengeluh atas takdir Allah, ya maka kita akan mendapatkan ya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala juga. Ya. Karena prasangka kita ya untuk mengharapkan kesembuhan ya, pertolongan Allah ya, penghapusan dosa dari Allah, ya maka itu yang akan kita dapatkan. Namun sebaliknya, kalau ya, cobaan yang kita dapatkan kita malah mengeluh ya menyalahkan takdir Allah ya dan kita ya memprasangkan suatu hal yang buruk maka itu juga yang kita dapatkan ya. Maka prasangka seorang hamba yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hambanya seperti itu juga. Kalau prasangka kita baik kita akan melakukan kebaikan, kalau prasangka kita buruk maka akan mendapatkan keburukan. Ini ya pada jamaah sekalian tentang bagaimana ya kondisi seseorang yang sakit ya maka harus dijaga ucapannya ya. Kemudian ya di hadis selanjutnya masih di bab yang sama ya dari ya Ishaq bin Sa'id ya mengabarkan kepada ayahnya ya ia berkata ya suatu hari Al-Hajjaj mendatangi Ibnu Umar ya. Nah, pada saat aku sedang berada di sana ya. Al-Hajjaj berkata bagaimana keadaannya ya. Nah, kemudian Ibnu Umar yang menjawab ya baik Al-Hajjaj ya. Al-Hajjaj bertanya kembali ya, ya apa yang menimpamu ya siapa yang membuatmu seperti ini Ibnu Umar ya. Nah, Ibnu Umar berkata yang membuatku seperti ini adalah orang yang memerintahkan membawa senjata di hari dilarang. Nah, membawa senjata. Nah, jadi yang dimaksud adalah Hajjaj sendiri ya. Nah, jadi ini untuk informasi para jamaah sekalian ya Hajjaj bin Yusuf ya adalah seorang khalifah Islam pada zaman 60 sampai sekitar 70 Hijriah ya. Yang mana pada saat itu kaum muslimin masih banyak ya, para sahabat juga masih banyak. Ya, namun Hajjaj ini adalah seseorang khalifah yang zolim. Ya.
beberapa ulama ya mengatakan bahwa Hajjaj ini sudah kharijun minal millah ya, keluar dari Islam. Jadi salah satu khalifah Islam sebelum datangnya zaman kerajaan ya, pada zaman sekarang ya. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini salah satu eh, kontroversial lah ya, seorang raja yang kontroversial. Dia bahkan lebih keras daripada Umar ya. Bahkan dibilang dia salah satu pencetus Khawarij ya. Yang mana banyak kaum muslimin dibunuh oleh beliau ya, Hajjaj bin Yusuf. Namun di sisi lain ya, Hajjaj bin Yusuf hanya ingin kebaikan untuk kaum muslimin ya. Seperti Hajjaj bin Yusuf ya, mendatangi para sahabat yang sedang terkena penyakit ya, memberi bantuan kepada kaum muslimin ya. Benar ya, pada saat Khalifah Hajjaj bin Yusuf, ya, Islam ada salah satu kaum yang ditakuti. Karena diriwayatkan ya pada saat Khalifahan Hajjaj bin Yusuf ya, tidak ada yang berani menyerang Jaziratul Arab sama sekali ya. Karena tidak ada satupun tawanan yang didapatkan oleh kaum muslim kecuali akan dibunuh ya. Jadi mereka tidak berani ya. Nah, antara mereka perang dan tidak akan kembali dari perangnya sudah ya. Nah, kalau mereka nggak menang ya pasti nggak bakal kembali. Maka ya apa namanya eh, kekejaman Hajjaj bin Yusuf ini dikenal. Begitupun kepada kaum muslimin ya. Beberapa kaum muslimin yang ya melakukan suatu perbuatan dosa ya, apalagi seperti mencuri, berzina ya. Nah, itu langsung dipenggal oleh beliau. Dan ini tentu menyalahi syariat Islam ya. Hukuman yang jauh lebih berat daripada hukuman aslinya. Nah, maka ini sedikit ikhtilaf ya para jamaah sekalian, apakah Hajjaj bin Yusuf ini masih dianggap seorang muslim oleh para kalangan ulama ya. Bahkan para sahabat pun tidak ada satupun yang ya mencintai Hajjaj bin Yusuf ya. Nah, kamu bisa searching nanti ya, itu banyak artikel tentang Hajjaj bin Yusuf yang mana intinya Hajjaj bin Yusuf ini suatu khalifah yang zolim, dikenal ya sebagai pembunuh ya 1.000 umat, yang mana hampir semua umat ya atau kabilah Jaziratul Arab ada yang dihukum olehnya, dan hukumannya ia itu hanya satu para jamaah sekalian, itu dipenggal ya, dibunuh, nggak ada hukuman lain. Jadi antara nggak dihukum atau dihukumnya dibunuh langsung. Itu hukuman Hajjaj bin Yusuf. Dan salah satu dampaknya ya, beberapa sahabat itu akhirnya dakwahnya sedikit apa namanya tersa tersandung-sandung ya. Karena kalau dakwahnya dirasa oleh Hajjaj bin Yusuf ya kurang tepat, maka tentu akan dipanggil oleh Hajjaj bin Yusuf, dia diperingati ya. Inilah yang menjadikan Ibnu Umar ini terkena penyakit ya atas kondisi terkurangnya beliau ya. Karena ya tentu para sahabat ya juga takut ya kepada Hajjaj bin Yusuf ya. Dan tentu masih banyak lagi ya nah, tentang latar belakang dari Hajjaj bin Yusuf, yang mana para sahabat pun beberapa membenci Hajjaj bin Yusuf ya. Namun ya tentu Hajjaj bin Yusuf menghormati posisi seorang sahabat yang mana ya mempunyai kedudukan yang berbeda dari kaum muslimin yang lain. Kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya ya, di hadis 242 ya tentang menjenguk ya seorang yang fasik. Ya, bagaimana seorang yang fasik ya bahkan dalam Islam pun dicela. Namun ya kita menjenguk, bagaimana hukumnya? Ya, dari sahabat Abdullah bin Amr ya, ia berkata ya, janganlah kalian menjenguk para pemabuk ya, apabila mereka sakit ya. Ya, ini sakit karena keperbuatan fasiknya ya. Jangan kalian jenguk ya. Karena orang yang fasik akan melakukan keburukan juga dalam setiap kondisi, apalagi kondisinya sedang sakit. Dalam Islam pun lah larangan ya dalam menjenguk orang-orang fasik yang terkena penyakit karena kefasikannya. Ya. Untuk apa? Ya. Kemudian ya wanita yang menjenguk lelaki yang sakit. Nah,
Bagaimana dalam Islam ya, ketika seorang wanita menjenguk ya saudaranya atau sahabatnya yang seorang laki yang sedang sakit ya, tanpa mahramnya. Dari sini ya, dari Al-Harits bin Ubaidillah Al-Ansori mengabarkan kepada kami, ia berkata, ya, aku melihat Ummu Darda, ya, di atas untanya terdapat potongan-potongan kayu, ya, untuk menjenguk seorang laki-laki Ansor dari jamaah masjid. Ya. Maka boleh ya, para jamaah sekalian, ya, seorang wanita ya menjenguk eh, lelaki yang sedang sakit, ya, dengan syarat ya, tidak langsung bersentuhan. Ya. Kalau bisa ditutupi oleh tabir atau hijab. Nah, kita lanjut ke bab selanjutnya ya. Tidak boleh dilihat ketika menjenguk orang sakit ya. Orang tidak suka ya orang menjenguk yang ingin mengetahui ya. Kadang ada apa namanya? Ya, seseorang yang memang ketika lagi sakit itu justru kalau dijenguk mentalnya down ya. Atau terasa seperti di bawah banget gitu ya. Nah, maka dari ya Muslim bin Kutaibah ia berkata ya dari Zaid bin Arqam ya ketika Zaid bin Arqam ya terdapat penyakit di matanya ya. Lalu Rasulullah SAW menjenguknya. Kemudian beliau berkata, wahai Zaid, jika matamu belum sembuh, apa yang akan engkau perbuat? Nah, ia menjawab bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu beliau berkata, ya jika matamu belum sembuh serta engkau bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, maka surga bagimu ya. Lagi-lagi bagaimana ya ketika mendapat penyakit ya, maka bersabarlah ya. Maka yang datang adalah ya pahala dari Allah dan juga ya ampunan dari dosa-dosa kita. Kemudian ya, nah, ada seorang sahabat yang telah hilang penglihatannya. Ya. Lalu para sahabat yang lain menjenguknya. Ya. Nah, dengan berkata, aku berharap ya kedua matamu bisa melihat lagi, ya, supaya bisa melihat Rasulullah. Ya, namun apabila beliau sudah meninggal, maka demi Allah ya tidak lagi ya ada kabar gembira lagi untukmu. Ya, karena dengannya aku bisa melihat Kijang Tubalah. Maksud di sini adalah uh, balasan ya, mana tidak ada yang lebih baik ya dari nikmat dunia ya, kecuali melihat Rasulullah. Kijang Tialah ya atau Tubalah yang diberikannya ya. Itu kota salah satu kota yang indah ya pada zaman sekarang itu di daerah Yaman. Sebuah kota di daerah Yaman. Kan di sini ya lagi-lagi tentang doa ya, bagaimana kita mengharapkan kesembuhan bagi saudara-saudara kita ya. Kemudian dari sahabat Anas bin Malik, ia berkata, ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, dengan hadis qudsi, Allah berkata, ya, jika aku mencobanya dengan kedua matanya, lalu aku bersabar, ya, lalu ia bersabar, maka aku mengantinginya dengan surga. Kalau seseorang Muslim, ya, bersabar atas cobaan kedua matanya, ya, apalagi sampai kehilangan penglihatannya, ya, namun ia masih bersabar, maka balasan bagi seorang Muslim tersebut adalah surga. Nah, ini sebenarnya kabar gembira jamaah sekalian ya, dari Allah Subhanahu wa taala ya, kepada kaum muslimin yang bersabar juga mengharapkan surganya Allah. Jadi setiap cobaan pasti ada ya eh, gantinya dari Allah. Dihapuskan dosa ya, dijamin surga ya, diberikan pahala yang melimpah. Namun dengan syarat kita bersabar. Kemudian ya dari ya Abu Umamah ya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya dengan hadis qudsi ya, wahai anak Adam ya, jika aku cabut kedua matamu lalu engkau bersabar dan juga pasrah ya tawakal kepada
Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pahalanya, maka aku tidak akan membalasmu kecuali surga ya. Sama ya. Jadi bagaimana ya, kalau seorang muslim bersabar atas cobaan ya, maka ya, balasannya adalah surga ya. Inilah ya bagaimana seorang muslim ya bersabar dalam cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut para jamaah sekalian ya. Ketika ya salah satu adab yaitu bagaimana kita ya duduk ya ketika menyinggung seorang yang sakit. Seperti dalam hadis Ibnu Abbas, ia berkata apabila Rasulullah SAW menjenguk orang yang sakit, ya beliau duduk di kepalanya dan berdoa ya sebanyak 7 kali. Ya, ya. As'alallahal azim, ya Rabbal arsil azim, ayyashfiyaka. Ya. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, ya. Dan di sini Rasulullah SAW mengawali doanya, ya, dengan pujaan kepada Allah, ya. Rabbal arsil azim, ya. Tuhan ars yang sangat agung, yang maha agung, ya. Semoga ayasfika, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan, ya. Dan masih banyak lagi doa ya yang disyariatkan untuk ya meminta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga sunnah ya para jamaah sekalian ya. Nah, kita juga diperintahkan ya atau disunahkan untuk banyak menghafal doa. Ya. Karena doa itu ya nanti kita butuhkan untuk suatu kondisi. Kenapa dihafalkan? Ya, karena beberapa ulama berpendapat bahwa ya salah satu di mustajabnya doa adalah dengan berbahasa Arab. Ya. Kalau bisa kita lantunkan dengan bahasa Arab, maka lebih afdol. Ya. Lebih afdol. Kemudian ya dari ya Robi bin Abdullah ya, ia berkata aku bersama Al Hasan menjenguk ya Qatadah yang sedang sakit. Ya, ia bertanya kemudian berdoa ya Allah ya sembuhkanlah hatinya dan sembuhkan pula penyakitnya. Jadi tentang anjuran berdoa kepada sahabat atau saudara kita yang sedang sakit. Ini untuk bab ini ya, melengkapi. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya. Ya. Bab tentang mahabbatu ya ukhuwah. Tentang bagaimana ya eh, bab untuk mencintai tali persaudaraan. Seperti dalam hadis Mikdam bin Ma'di Kariba, ya, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabba ahadukum," ya, ketika kalian ada salah satu yang saling mencintai, ya, falyu'limhu, ya, kabarilah annahu ahabbahu dan bahwasanya engkau ya mencintai ya saudara engkau ya karena Allah ya. Seperti kalau kita mengatakan kecintaan kita kepada saudara kita ya uhibbuka atau uhibbuki fillah ya. Saya menyayangimu atau mencintaimu karena Allah. Inilah ya bagaimana Islam mau menyambung tali silaturahim ya satu sama lain, saling menjaga, saling memberikan rahmat ya, kasih sayang. Yang inilah jalur rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu jalur rahmatnya Allah. Kemudian kita lanjut ya dari ya Qabisah ya berkata ya dari Mujahid ya bahwasanya seseorang sahabat menemuiku dan menepuk bahuku dari belakang. Nah, seraya ia berkata ya sesungguhnya aku menyukaimu. Aku menyukai apa yang engkau suka juga. Ya. Nah, kalau tidak kan Rasulullah SAW bersabda, jadi dia menyukai ya uh, Mujahid ya, menyukai Mujahid ya. Karena perintahnya Rasulullah ya. Dengan sabdanya jika seseorang mencintai saudaranya maka kabarilah ya. Maka aku tidak akan memberitahukanmu ya kecuali karena perintah Rasulullah. Kita diperintahkan untuk ya mengabari saudara-saudara kita kalau kita ya mencintainya ya karena Allah. Kita lanjut ke hadis 544 ya. Nah, dari sahabat Anas bin Malik
Ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, tidaklah dua orang yang saling mencintai kecuali yang paling utama di antara keduanya adalah ya yang paling cinta daripada temannya. Seakan-akan ya, nah, dia lebih mencintai temannya daripada diri sendiri ya. Jadi mengutamakan ya kebutuhan temannya daripada ya daripada dirinya sendiri. Ya. Nah, inilah keutamaan dalam ya menyebar rahmat ya atau kasih kasih sayang. Kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya ya. Nah, ketika kita mencintai seseorang ya atau uh, kita ya memberi kasih sayang kepada seseorang ya, maka jangan kita berselisih, berdebat ya sampai cekcok ya. Ini sangat dilarang dalam Islam ya. Dalam hadis ya riwayat Mu'ad bin Jabal ia berkata ya, jika kamu menyukai atau mencintai saudaramu jangan mendebatnya ya. Nah, jangan selalu mendikte maksudnya mencongkak dalam ucapanmu ya. Nah, dan jangan selalu menanyakan yang tidak perlu ya. Bisa jadi ada musuhnya yang mendatangimu lalu mengabarkan kepadamu bahwa ya apa yang terjadi ya apa yang tidak terjadi pada dia ya sehingganya kamu bisa berpisah dengannya ya. Nah, jangan sampai karena ucapan kita yang kurang baik terhadap saudara kita akhirnya malah yang timbul ada permusuhan ya. Ya, seperti ya yang permisalan yang sering kita dengar ya kalau ya eh, semakin erat ya, suatu lem yang menempel pada dua kertas maka ketika ditarik akan lebih mudah robek ya. Nah, itulah ya kalau kita sudah menjalin suatu hubungan yang erat maka kita harus lebih menjaganya ya. Karena kalau nanti ada suatu konflik ya, yang terjadi maka bisa jadi konflik itulah yang membuat permusuhan yang begitu besar di antara ya dua pihak tersebut. Maka jagalah ya. Jadi jangan ya mendebat ya. Harus satu sama lain itu lebih mudah mengalah ya. Mengalah saja ya. Kemudian jangan selalu mendikte ya atau menghardik ya ucapan ya. Dan jangan selalu menanyakan satu hal yang tidak perlu. Kemudian dari sahabat Abdullah bin Amr ya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencintai saudaranya karena Allah dan di jalan Allah, lalu ia berkata, aku mencintaimu karena Allah, ya uhibbuka fillah. Ini ucapan yang disyariatkan atau disarankan ya. Uhibbuka itu kepada lelaki atau uhibbuki itu kepada perempuan, fillah ya, karena Allah. Ya. Maka keduanya akan masuk surga. Ya, karena kecintaan di antara keduanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mencintainya di jalan Allah lebih tinggi derajatnya daripada yang mencintainya karena Allah. Nah, di jalan Allah yang maksud adalah beribadah bersama, ya, menjalani suatu syariat bersama, ya, itu lebih dicintai daripada ya menjalin ya kasih sayang hanya karena ya suatu seperti pernikahan, ya, seperti kerabatan. Jadi tali persaudaraan ya karena ibadah Allah itu jauh lebih dicintai daripada tali persaudaraan ya karena memang kerabat ya atau orang-orang dekat saja. Kemudian ya kita lanjut ya. Nah, sedikit lagi ya akal ya, dalam hati ya. Nah, apa yang dimaksud akal dalam hati ya? Bahwasanya ya dari Ali bin Abi Thalib yang mendengar di Siffin ya, salah satu daerah dekat Romawi ya. Sesungguhnya akal itu ada dalam hati ya. Rahmat itu ada dalam jantung ya. Sifat kasih sayang ada dalam limpa dan nafsu ada pada usus. Ini sifat-sifat yang mewakili ya organ-organ dalam kita ya. Yang mana saat berkaitan satu sama lain ya. Nah, disinilah akal adalah kekuatan bawaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kepada manusia yang membedakannya dari hewan. Ya. Inilah.
Kalau akal kita sehat, tentu kita akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita nggak bisa membedakan mana baik, yang mana buruk, ya sama saja dengan insting hewan. Apa bedanya? Inilah ya, bagaimana ya seorang muslim itu menjaga akal kita, perbuatan kita, kami bisa menjerumuskan kepada sesuatu yang lebih buruk lagi. Yang dimaksud dari akal ada di dalam hati kita. Itu maksudnya akal adalah pembeda ya antara manusia dan juga hewan ya. Dan juga rahmat ya, seperti jantung kehidupan kita. Dan juga organ-organ lain yang dimisalkan ya, kasih sayang ya, nafsu makan kita ya, atau nafsu kita dimisalkan dengan organ-organ tubuh kita ya. Kemudian kita lanjut ya ke bab selanjutnya, mungkin kita ambil beberapa hadis saja ya. Sifat takabur, salah satu sifat yang dicela dalam Islam ya. Di hadis Abdullah bin Amr ya, ia berkata ya, kami pernah duduk bersama Rasulullah. Lalu seorang penduduk desa datang dengan memakai jubah hijau yang indah ya, hingga berdiri di depan Rasulullah dan berkata, sungguhnya sahabat kalian ya telah merendahkan ya Nanti semua orang penunggang kuda. 65 Dan banyak berkata ya Iya, bahwasanya iya. ya, seakan-akan ya eh, orang tersebut merendahkan ya orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Lalu beliau memegang jubahnya seraya berkata, ya ketahuilah aku melihat engkau ya mengenakan pakaian dan orang yang tidak berakal, seakan-akan ya, pakaian-pakaian Rasulullah SAW pakai itu seakan-akan bukan pakaian yang pantas. Lalu ya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ketika Nabi Nuh menjelang wafatnya, beliau berkata kepada anaknya, berwasiat ya, wasiat, sungguhnya aku berwasiat kepadamu, wahai anakku, ya, aku memerintahkanmu dengan dua perkara, dan aku melarangmu jangan dengan dua perkara juga. Nah, jadi ini wasiat dari Nabi Nuh kepada anaknya. Kupintahkanlah kepadamu, ya, yang pertama itu dengan ucapan la ilaha illallah. Karena seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di satu timbangan, ya, dan kalimat la ilah ditaruh di timbangan yang lain, ya, saya ucapan la ilaha illallah itu jauh lebih berat. Dan seandainya ya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ya adalah sesuatu yang amat besar, maka ia akan ditembus ya, oleh kalimat la ilaha illallah. Dan yang kedua adalah ya kalimat subhanallah wa bihamdih ya. Karena ini adalah ya doa bagi segala sesuatu dengannya ya, dengannya segala sesuatu diberi rizki ya. Jadi ini salah satu ucapan yang disyariatkan dalam Islam juga ya, karena diperintahkan oleh Nabi Nuh kepada anaknya, dan juga Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kaum muslimin. Jadi dua perintah Nabi Nuh kepada anaknya sebelum wafatnya, yaitu ucapan la ilaha illallah dan juga ucapan subhanallah wa bihamdihi. Kemudian ya ada dua larangan dari Nabi Nuh kepada anaknya. Ya, yang pertama adalah kesyirikan, yang kedua adalah kesombongan. Ya. Maka Rasulullah SAW ditanya kembali, ya, wahai Rasulullah, ya tentang syirik, kami sudah mengetahuinya. Ya. Jadi para sahabat tahu ya kalau syirik itu ya tentu nggak boleh, bahkan mengeluarkan ya seorang muslim dari keislamannya. Lalu apa itu kesombongan atau takabur? Apakah itu adalah ya pakaian setelah yang dikenakan oleh seseorang, yang dimaksud itu adalah takabur itu ya. Jadi para sahabat ini masih bingung, takabur ini apakah ajal ya kematian seseorang ya, ketika seseorang ingin wafat maka ya lakukanlah suatu hal yang baik ya. Menjelang wafatnya maka perbanyaklah amal soleh, apakah ini maksud seperti itu ya? Maka Rasulullah SAW menjawab tidak
Lalu ia bertanya kembali, ya, apakah itu adalah dua terompah indah dengan tali indah, ya, yang dipakai oleh salah satu seorang dari kami, ya. Nah, jadi apakah maksud yang disombong itu adalah menghiasi diri, ya? Beliau menjawab tidak. Dan ia berkata kembali, ya, apakah itu adalah hewan yang ditungganginya oleh salah seorang dari kami, ya? Beliau berkata tidak. Jadi menghiasi diri, ya. Kemudian, ya, berhias dengan tunggangan, ya, membeli barang-barang mewah tidak. Ia kembali bertanya, ya, apakah itu adalah teman-teman salah seorang dari kami yang duduk bersama kami, ya. Jadi apakah itu yang dimaksud adalah, ya, sikap adalah salah satu seseorang yang mana itu sikap buruk, ya. Nah, jadi sikap sombong itu adalah sikap buruk, ya, secara mutlak. Rasulullah SAW berkata tidak. Jadi apa itu kesombongan, ya? Nah, beliau menjawab, ya, qamtun nas, ya, wa raddul haq, ya. Raddul haq wa qamtu annas, ya. Dalam bahasa Arab itu, ya, menyepelekan kebenaran dan meremehkan manusia, ya. Nah, inilah hakikat kesombongan. Jadi, ya, kalau kita beli barang-barang mewah, ya, yang tentu kita perlu atau kita berhias diri, ya, itu bukan berkesombongan. Namun kesombongan itu ketika kita mempunyai sesuatu yang akhirnya menyebabkan kita, ya, meremehkan seseorang. Nah, itu yang dimaksud dengan kesombongan. Banyak para sahabat, ya, yang pakaiannya mewah, yang pakaiannya bagus. Bahkan, ya, dipenuhi dengan kehidupan yang mewah seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Seperti sahabat-sahabat yang lain, ya. Mana mereka memang diberi anugerah rezeki yang melimpah. Ya. Namun mereka tidak pernah meremehkan sahabat yang lainnya. Ya, tidak pernah menyepelekan, ya, suatu kebenaran, ya, bahkan dari orang Arab Badui sekalipun. Ya. Bahkan sekelas Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar, ya, mereka pun masih, ya, mencari kebenaran, mencari ilmu bahkan dari, ya, orang yang antah berantah tidak diketahui siapa orang tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan kesombongan, mana harus kita jauhi, yaitu menyepelekan kebenaran dan juga meremehkan kedudukan seorang manusia. Pertanyaannya, apakah kita telah menjauhinya secara mutlak, ikhwah? Ya, para jamaah sekalian, itu yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Ya. Insya Allah sampai hadis 548 ada yang ditanyakan para jamaah sekalian, ya, tentang sifat takabur. Jadi definisi takabur itu, ya, raddul haq wa ghamtun nas, ya. Itu menolak kebenaran atau menyepelekan kebenaran dan meremehkan manusia. Itu definisi dari takabur atau kesombongan. Sampai hadis 548, para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah jelas Ustaz. Allah cukup, ya, jelas, ya. Insya Allah mungkin pertemuan pagi hari ini kita cukupkan sampai hadis ini, ya, 548 yang menjadi pembuka nanti, ya. Di pertemuan selanjutnya, ya, di hadis tetap masih di bab kesombongan, ya. Jadi kita bahas, ya, beberapa kisah, ya, beberapa peringatan dari Rasulullah SAW akan, ya, atas sikap sombong, sikap takabur, yang mana tentu dicela dalam Islam, ya. Insya Allah, ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan pagi hari ini, ya, sampai sini, ya. Insya Allah, ya, ilmu yang kita tempuh pada pagi hari ini menjadi amal jariah kita setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan pemberat amal soleh kita fi yaumil mizan. Amin ya rabbal Amin ya alamin. Pak. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Pak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair. Jazakallah khair Ustaz. Warahmatullahi Jazakallah khairan Ustaz. Minta maaf bila ada yang kurang dan atau ada yang salah. Ya, kita tutup pertemuan pagi ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Taufik barakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tafadhol ya.